Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Basyasya Anur. Saya dari Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menyampaikan materi mata kuliah Ekonomi Publik, yaitu tentang teori barang publik. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian barang publik. Barang publik adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut, dan barang publik merupakan barang-barang yang tidak dapat dibatasi siapa penggunanya dan seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Contoh, udara, cahaya matahari, papan marka jalan, lampu lalu lintas, pertahanan nasional, dan sebagainya. Sifat barang publik. Yang pertama yaitu non-rivalry, yaitu penggunaan satu konsumen terhadap suatu barang publik tidak akan mengurangi kesempatan konsumen lain untuk ikut mengkonsumsi barang tersebut. Setiap orang dapat memanfaatkan barang tersebut tanpa memengaruhi manfaat yang diperoleh orang lain dan tidak membuat barang publik itu menjadi berkurang. Contoh, dalam kondisi normal, apabila kita menikmati udara dan sinar matahari, orang-orang di sekitar kita pun dapat mengambil manfaat yang sama dan tidak akan berkurang karena dikonsumsi orang lain. Yang kedua, non-excludable, yaitu jika barang publik sudah tersedia, maka tidak ada satupun yang menghalangi untuk memanfaatkan barang tersebut, yakni setiap orang bebas memiliki akses atas barang tersebut. Contoh, udara yang kita hirup, maka orang lain juga akan berhak menghirupnya tanpa ada batasan atau limit-limit lainnya yang bersifat mengkhususan. Jenis barang publik. Yang pertama, barang publik lokal. Yang kedua, barang publik nasional. Yang ketiga, barang publik murni. Yang keempat, barang publik tidak murni. Untuk pengertian jenis barang publik, yang pertama, barang publik lokal adalah barang publik yang menurut penyediaan oleh pemerintah daerah dan secara teknologi layak dan perolehan keuntungannya dinikmati oleh penduduk setempat. Yang kedua, barang publik nasional. Barang publik nasional adalah barang-barang yang penyediaannya oleh pemerintah pusat dengan perolehan keuntungan yang dinikmati dan selain penduduk setempat juga masyarakat dalam satu negara. Yang ketiga, barang publik murni. Barang publik murni adalah tidak ada orang pihak swasta yang mau menghasilkan karena masalah kepemilikan sebagaimana namanya, maka barang ini tidak bisa dimiliki perorangan, tetapi oleh masyarakat luas. Kalaupun yang mengelola adalah pihak tertentu, seperti jalan yang dikelola oleh pemerintah. Yang keempat adalah barang publik tidak murni. Barang publik tidak murni adalah letak barang publik yang jauh dari jangkauan konsumen, jasa yang diterimanya makin kecil juga untuk karakteristiknya. Untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem pembayaran atau payment system. Sektor publik yang mampu melakukan investasi untuk memberikan pelayanan, kemudian sektor swasta menjalankan dengan mengenakan biaya pada pemakai. Sistem ini disebut bill operate transfer. Yang pertama, persaingan rendah, yaitu barang publik biaya sektor publik. Contohnya jalan tol menggunakan biaya campuran antara biaya publik dan biaya swasta. Yang kedua, persaingan tinggi, yaitu barang publik biaya sektor publik, sedangkan barang swasta biaya dari pihak swasta. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelayanan atau servis. Sesuai dengan fungsi alokasi, memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan penyediaan dan pelayanan barang-barang publik yang diperuntukkan secara komunal dan tidak dapat dimiliki secara perorangan. Yang pertama yaitu fungsi distribusi, yaitu fungsi yang memiliki keterkaitan erat dengan peralatan kesejahteraan masyarakat dalam arti proporsional tetap menjadi perhatian dalam rangka mendorong tercapainya pertumbuhan yang optimal. Yang kedua, fungsi stabilisasi, yaitu fungsi yang memiliki keterkaitan erat dengan fungsi mengatur variabel ekonomi makro dengan sasaran untuk mencapai stabilitas ekonomi secara nasional. Untuk yang selanjutnya adalah jumlah atau quantity. Jumlah dari ketersediaan barang publik sendiri sangat banyak atau melimpah, seperti jalan-jalan publik. Jumlahnya sampai tak terhitung karena pembangunannya yang sangat cepat, bahkan dalam siklus harian dan tak pernah berhenti seiring kebutuhan jalan publik yang makin meningkat dari tahun ke tahun, baik itu jalan protokol
dan juga jalan-jalan kecil, sehingga sulit bagi seseorang untuk menghitung beberapa jumlah dari jalan tersebut. Kepemilikan, karena sifatnya yang non-rival dan non-eksklusif, maka kepemilikan dari barang publik sulit diidentifikasi, bahkan bisa dibilang tak ada satupun orang yang tidak memilikinya, karena barang-barang publik ditujukan untuk semua orang oleh pemerintah. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa teori barang-barang publik. Yang pertama, teori Pigot, yang kedua teori Bowen, yang ketiga teori Eric Linda, yang keempat teori Samuelson, yang kelima teori anggaran. Yang pertama yaitu teori Pigot. Teori ini membahas tentang penyediaan barang publik yang dibiayai dengan pajak yang dipungut dari masyarakat. Menurut Pigot, barang publik harus disediakan di dalam suatu tempat di mana kepuasan marginal masyarakat akan publik sama besarnya dengan kepuasan marginalnya akan pajak yang dipungut dari mereka untuk membiayai program-program pemerintah akan barang publik. Yang kedua yaitu teori Bowen. Teori ini didasarkan pada harga dari barang publik itu sendiri. Jika pada barang swasta berlaku hukum pengecualian, misalnya sepatu yang sudah menjadi milik si A, berarti tidak bisa dimiliki oleh si B. Berbeda dengan kepemilikan barang publik, tidak ada berlaku hukum pengecualian karena barang publik bisa dimiliki dan dinikmati siapa saja selama menjadi warga negara dari negara tersebut. Yang ketiga yaitu teori Eric Linda. Eric Linda mengucapkan analisis yang mirip dengan teori yang dikemukakan oleh Bowen. Hanya saja pembayaran masing-masing konsumen tidak dalam bentuk harga absolut, akan tetapi berupa persentase dari total biaya penyediaan barang publik. Dan hal ini didasarkan pada anggapan bahwa dalam ekonomi hanya ada dua konsumen, yaitu konsumen A dan B. Dan Linda juga merujuk pada kurva indifference dengan anggaran tetap tapi terbatas. Yang keempat yaitu teori Samuelson. Samuelson menyempurnakan teori pengeluaran pemerintah dengan sekaligus menyertakan barang sektor swasta. Samuel menyatakan bahwa adanya barang publik yang memiliki dua karakteristik, non-exclusionary dan non-rivalry, bukan berarti tidak bisa mencapai kondisi Pareto optimal, tingkat kesejahteraan masyarakat yang optimal. Kondisi Pareto optimal akan terwujud jika menggunakan salah satu dari tiga diagram. Untuk yang teori terakhir yaitu teori anggaran. Teori yang menjelaskan tentang pengadaan barang-barang publik adalah teori alokasi barang-barang publik melalui anggaran atau budget. Teori ini berdasarkan pada analisa yaitu setiap orang membayar atas konsumsi barang-barang publik dengan jumlah yang sama. Sekian dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.